Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda dan juga channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak, yang berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faisan sedang berada di lahan Faisan. Ini lahan Faisan yang di sini Faisan budidaya timun nira F1 dari produk Pertiwi teman-teman. Yang dimana untuk lahan ini ya, ini adalah lahan bekas CMK Genio kemarin yang Faisan sudah bongkar lalu Faisan tanami timun. Nah, jadi memang lahan ini itu adalah lahan bekas teman-teman ya. Untuk untuk usianya, usia timun nira ini sekarang 42 HST. Kemarin Faisan melakukan penyemprotan fungisida itu 41 HST, dan ini dipetikan yang ke-10 teman-teman. Ini dipetikan yang ke-10, dan ini harga di daerah Faisan memang lagi naik-naiknya. Tingkat pedagang bayar ke petani itu di nota 8.000 teman-teman, dan ada yang tembus 9.000 ya. Itu memang harga yang sangat fantastis sekali, dan kayaknya baru pernah di daerah Faisan harga sampai tembus 9.000 di tingkat petani. Dan ini ada Bamingun yang sedang melakukan proses pemanenan, ini baru dimulai teman-teman. Itu pemetikan dilakukan setiap hari ya, sudah Faisan bahas kemarin. Pokoknya pemetikan dilakukan setiap hari, apalagi harganya lagi bagus, mending dipetik setiap hari. Buahnya lebih stabil dan juga mengurangi mencegah rontoknya atau mengurangi bakal buah. Itu salah satu faktornya. Nah, di kesempatan video kali ini teman-teman, Bang Ihsan akan berbagi tips ya seputar tanaman timun. Tentunya ini supaya teman-teman semua menanam timun dapat harga yang bagus ya, yang jelas dapat harganya yang bagus teman-teman ya. Kalau untuk tanamannya yang bagus itu tergantung dari budidaya kita semua ya. Kita bahas dari pola penanaman. Kalau untuk timun yang bagus, harga yang bagus, teman-teman bisa nanti dicatat saja ini, atau video Faisan di copy paste atau di download bisa untuk mengingat-ingat. Proses penanaman kalau mau dapat harga timun harga bagus teman-teman ya, itu di peralihan musim penghujan ke musim kemarau ya. Jelas penanamannya di peralihan musim penghujan ke musim kemarau. Biasanya kalau di daerah Faisan ini ya, tapi kadang memang di daerah seluruh Indonesia pasti cuacanya beda-beda ya kan. Ini hampir di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur kayaknya hampir sama teman-teman. Itu penanamannya di bulan Mei. Penanaman di bulan Mei, nanti panennya di bulan Juni. Nah, karena timun kan usianya paling sekitar 33-35 panen. Ya, penanaman di bulan Mei. Itu yang pertama. Pokoknya penanaman di peralihan di musim penghujan ke musim kemarau. Karena, nah ini alasannya teman-teman. Alasannya kalau di daerah Faisan tentunya, ataupun di daerah kawan-kawan semua, panennya hampir sama. Itu kalau di musim peralihan kemarau, penghujan ke kemarau, itu di area sentral. Kalau di daerah Faisan itu di daerah Purwonegoro, itu kalau peralihan itu jarang yang menanam tanaman palawija seperti timun, gambas, varia, itu jarang teman-teman, karena sistem irigasinya itu tidak seperti di daerah Faisan. Maksudnya tidak ada irigasi pertanian, dia adalah tada hujan. Jadi kalau penanaman ya di musim penghujan dia baru bisa tanam. Intinya seperti itu. Kalau mungkin di daerah teman-teman semua ya tada hujannya di daerah mana, sentralnya mana, ya itu biasanya seperti itu. Penanaman alasannya memang biasanya petani tada hujan tidak bisa menanam teman-teman. Walaupun ada kadang ya tidak terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua itu menanam di musim peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Nah, jadi pertama musim penghujan ke musim kemarau, terus penanaman laginya itu di musim kemarau ke musim penghujan. Contohnya ini biasanya kalau di daerah Faisan teman-teman ya, itu di bulan Oktober dia masih kemarau. Nanti apalagi
musim penghujannya biasanya di bulan November. Nah, bulan Oktober ini itu momen yang tepat untuk menanam. Momen yang tepat untuk menanam, teman-teman. Nah, proses penanaman kadang memang sulitnya memang di air, tapi kalau kita bisa tanam di bulan Oktober, insya Allah hampir semua tanaman masuk kalau ini di musim Oktober, di bulan Oktober. Cabai, timun, paria, gambas, apalagi mentimun, kacang panjang itu masuk sekali, teman-teman. Karena apa? Karena jadi sebaliknya ini, teman-teman ya. Kalau di musim kemarau, daerah pesisir pantai biasanya ada di daerah Brebes, ada di daerah Cilacap, atau di daerah pokoknya pesisir pantai yang biasanya itu penanamannya di musim kemarau. Nah, karena biasanya di daerah pesisir itu tanahnya rata. Ya, tanahnya itu rata. Jadi kalau di musim penghujan susah untuk penanaman, biasanya malah banjir. Nah, itu memang kesulitan daripada petani-petani pesisir itu seperti itu. Jadi penanamnya itu di musim kemarau. Nah, intinya itu. Kalau kita tanam di bulan Oktober, otomatis nanti di daerah pesisir itu biasanya sudah mulai melakukan pemanenan, sedang melakukan proses pemanenan. Kita tanam. Ya, kita tanam, teman-teman. Nah, nanti di daerah tak ada hujan pun belum bisa melakukan proses penanaman, dan kita kalau bisa melakukan proses penanaman, insya Allah kita mendahului kawan-kawan petani yang bisa dikatakan belum melakukan proses penanaman, teman-teman. Itu yang kedua, jelas ya. Ya, pokoknya ini khususnya untuk timun, bulan Mei tanam, musim penghujan ke musim kemarau. Kalau untuk yang kedua ini musim kemarau ke musim penghujan, itu semua masuk, teman-teman. Maksudnya semua tanaman, kalau insya Allah kita bisa tanam tomat, paria, gambas, cabai, insya Allah dapat harga bagus. Nanti kan kita panen di bulan November, awal di musim penghujan. Intinya seperti itu. Nah, ini yang bisa dikatakan poinnya. Ini kadang kan kita tadi barusan bahas di musim penghujan, musim kemarau di tak ada hujan tidak bisa tanam. Itu kan kadang ya memang resikonya seperti itu dari petani. Kalau di musim di tak ada hujan tidak bisa menanam. Kalau mau menanam pun harus kita modal beli air ataupun pompa dan sebagainya itu kan. Kalau di musim penghujan ya daerah pesisir memang tidak bisa proses penanaman karena ada, cuma tidak terlalu banyak ya, pastinya dengan lahan yang kemiringannya ataupun tidak terlalu rata. Intinya seperti itu. Nah, ini bagi petani yang ketiga ini masuk semua, teman-teman. Nah, mudah-mudahan ketika nanti Baisan share teknik atau proses penanaman agar dapat harga bagus, mudah-mudahan kawan-kawan petani juga meniru dan harganya tidak terlalu down. Ini sebetulnya Baisan agak rahasiakan, cuman kadang banyak sekali komentar yang meminta proses penanaman itu jika yang paling bagus itu di musim apa, waktunya apa, ini seperti itu. Jadi Baisan share saja ya, mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa ada yang meniru atau yang tidak ya, nanti harganya mudah-mudahan tetap stabil, teman-teman ya. Nah, ini yang bisa dikatakan poin untuk kawan-kawan petani semua, itu masuk semua, entah di pesisir, area tak ada hujan ataupun area yang bisa diairi. Nah, ini tips untuk mendapatkan harga yang bagus ya. Kalau mau tanam, ini masuk semua, teman-teman. Entah itu dari paria, gambas, timun, semua tanaman palawija. Sebisa mungkin proses ini yang ketiga ya. Sebisa mungkin proses penanaman itu di posisi harga lagi murah. Ya, di posisi pas harga lagi murah. Karena apa? Karena biasanya kalau memang harga lagi murah di area di pasar itu stok lagi menumpuk, lagi banyak. Nah, kalau kita proses penanaman pas lagi murah, otomatis para petani nih lagi pada panen, ya kan? Posisi lagi pada panen banyak. Nah, kita proses melakukan penanaman. Insya Allah ini dapat harga yang bagus, teman-teman. Nah, ini ya, cuman ya nanti kunci lah, kata kunci atau Bameon aslinya Bameon. Jadi ini bisa dikatakan kunci di pertanian agar supaya dapat bagus, yaitu posisi lagi murah ya kita harus tanam, teman-teman. Jangan pas lagi mahal kita tanam. Kalau pas lagi mahal kita tanam ya nanti malah kita dapat harga yang murah. Contohnya ini kalau di daerah Baisan ini timun, satu ember ini ada 10 kilo, teman-teman. Satu ember ini itu 80.000, ada yang 9.000,
notanya ini. Timun Mira alhamdulillah dapat harga yang bagus. Ya, oke Bang Mimin. Jadi ya udah Bang Mimin. Jadi apa ya? Ini teknik yang atau bisa dikatakan untuk bagi para petani semua, entah di sentral tada hujan ataupun di pesisir ataupun di daerah yang seperti Baisan, itu trik atau cara yang paling manjur, yaitu ketika proses penanaman di posisi sayuran lagi murah atau posisi lagi di stok, di pasar stok banyak teman-teman. Ya kita lihat-lihat, kalau kita mau tanam timun posisi lagi murah nih. Nah, kita tanam teman-teman. Atau kita mau tanam paria. Oh, paria posisi lagi mahal, yang lagi murah itu misalnya gambas. Ya kita tanam gambas. Pokoknya cari sayuran yang harganya lagi murah. Biasanya kalau lagi murah ya stok pasti di pasar banyak. Nah, kita harus tanam teman-teman. Itu kunci yang bisa dikatakan kunci pamungkas, kunci terakhir di setiap para petani untuk mendapatkan harga yang bagus. Alhamdulillah ini harga timun kemarin juga Baisan survei. Nah, ini lagi murah kita tanam dan alhamdulillah harganya juga bagus teman-teman. Dan kebetulan juga ini Baisan masuk di dua cara atau dua teknik untuk mendapatkan harga bagus, yaitu proses penanaman di bulan Mei, terus pas penanaman juga pas lagi murah. Nah, itu ada dapat dua dan ini harganya juga sangat fantastis sekali teman-teman. Oke, jelas ya. Ini sudah Baisan share karena juga Baisan ini apa namanya, dapat komentar yang bagaimana sih tipsnya untuk mendapatkan harga bagus. Nah, ini Baisan share ya, untuk kawan-kawan semua. Cuman ya ini Baisan katakan mudah-mudahan jika video ini banyak yang menonton, ini bukan maksudnya dalam arti menyalahkan ataupun gimana ya, menyalahkan di daerah pesisir ataupun di daerah tada hujan. Itu ya memang kalau kita bisa tidak tanam ya memang resikonya kalau kita berada di tada hujan ya memang harus penanaman di musim penghujan. Kalau di daerah pesisir ya kita penanaman harus di musim kemarau karena memang areanya rata. Nah, intinya seperti itu, bukan maksudnya untuk menjelek-jelekan ataupun gimana ya, maksudnya mengurangi rasa hormat Baisan sebagai para petani juga. Ini cuman ya teknik lah, teknik penanaman agar dapat harga bagus. Memang ini bocoran dari Baisan. Tentunya yang paling pamungkas yaitu yang terakhir, yaitu adalah posisi lagi murah kita harus melakukan proses penanaman. Itu saja, itu masuk di setiap kalangan petani teman-teman. Oke, jelas ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para petani semuanya. Kalaupun di daerah petani yang di daerah yang bisa mengairi ya bersyukur bisa dapat air. Kalau yang tidak bisa dapat air di musim kemarau seperti tada hujan ya harap dimaklumi. Kalau mau tanam ya tanam sebisa mungkin tanaman-tanaman yang memang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Kalau di daerah pesisir ya tanam yang memang bisa kuat air seperti padi ataupun tanaman-tanaman palawija lainnya. Intinya seperti itu saja. Oke. Dan ini hanya ya sharing lah bagi Baisan untuk kawan-kawan petani semua, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi para petani. Dan tentunya jika video ini bermanfaat juga jangan lupa share ke media sosial teman-teman semua agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula ataupun petani senior tentunya. Dan support dengan tekan tombol like, subscribe, karena nanti channel petani muda semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian tentunya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam cari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman. Amin. Oke, mungkin jadi cukup sekian dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.